Ya. Kita undang tamu istimewa kita berikutnya, Romo Romanus Heri Santoso. Ya, biasanya dia masuk sambil joget. Coba kita lihat joget nggak? Wes. Iya, woi. Romo Romanus, cepat sini. Ya. Saya pakai masker ya. Waduh, boleh. Saya lebih pede. Karena dulu orang bilang, kok Romo hidung sama mulutnya balapan ya gitu. Jadi Oh, hidung sama mulut. Oh, jadi minder gara-gara itu maka senang pakai masker ya. Oke, Romo Romanus. Ya, Romo Yus. Romo Romanus tuh katanya dulu dari Cijantung ada begitu banyak anak masuk seminari jadi Romo. Ya. Itu kok bisa begitu? Kenapa tuh Romo? Karena ada pionernya yaitu Romo Rudi ya. Tapi sebenarnya saya bukan asli anak Cijantung. Anak mana Romo? Saya orang Jawa yang lahir di Sumatera. Jadi Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi tamat SMP saya hijrah pindah ke Jakarta, bukan karena sebuah keberhasilan dari usaha bapak saya, tapi gagal total sehingga mengadu nasib di Jakarta. Maksudnya nasibnya harapannya baik ya, tapi nasibnya tetap biasa-biasa saja. Gitu. Jadi numpang sebenarnya di Paroki Aloysius Gonzaga Cijantung. Tapi beneran banyak dari anak Cijantung? Banyak. Berapa ya Romo Rudi ya? Nanti Romo Rudi yang ceritalah. Banyak sekitar 80.000 berapa gitu ya? Oh, 80.000 yang lahir bukan yang jadi Romo. Oh, lebay juga nih Romo. Romo kalau Banyak. kesibukannya Dulu saingan sama Bekasi, ya. Dulu kalau seandainya upacara bakti itu, wah Bekasi mana? Wah Cijantung, wah. Rektornya dulu Romo Haji. Romo Haji nih dulu, pendampingnya. Itu berarti Gitu. misteri itu anak Bekasi sama anak Cijantung kok bisa banyak. Itu kenapa tuh Romo kira-kira? Karena susah ya. Oh, hidupnya susah gitu. Bukan susah apa yang lain, tapi susah menentukan pilihan. Jadi masuk aja di situ, gitu ya. Gitu Romo. Romo Yus baru gimana sih? Kamu jangan nanya-nanya saya. Moderatornya saya. Romo kalau lagi stres, punya waktu luang, itu biasanya kalau jadi Romo ngapain Romo biasanya? Ya, saya itu 3 tahun diberikan tugas oleh Bapak Uskup di salah satu paroki di Jakarta. Kemudian sekarang jalan 7 tahun bersama dengan cowok-cowok jomblo bahagia. Saya sih bahagia, mereka nggak bahagia itu urusan mereka ya. Kalau harian yang jelas karena hidup bersama frater-frater di tahun awal, ya sebagian besar kegiatan, tapi fisiknya di dalam. Terutama Krishna. Oh. Ya. Kita jangan ngeledekin Krishna, tahu-tahu dia yang jadi uskup kita nanti ya. Harapannya gitu. Karena dia namanya saja sudah heroik, berani. Maka kegiatannya sebagian besar bersama dengan frater-frater di dalam. Gitu, Suka dukanya mendidik anak-anak muda kayak gini nih gimana sih Romo Romo? Yus, sebenarnya saya itu menempatkan diri sebagai teman dengan mereka. Mereka injek-injek saya nggak apa-apa. Nginjek-injek? Iya, maksudnya ngeledek saya apa gitu. Tetapi terkadang mereka walaupun seperti itu tetap saya doakan. Kalau nggak jadi imam, ya jadi awam yang baik lah. Saya ingat betul dulu pendamping saya ketika di tahun rohani itu dia mengatakan seperti ini. Tetap dia rindu yang berada di pendidikan ini kelak menjadi pelayan, menjadi imam. Tetapi kalau seandainya nggak jadi imam, saya juga nggak nyesal. Dia bilang, batin saya alhamdulillah nggak nyesel dia. Harapan dia kalau seandainya memutuskan dengan matang, mengambil keputusan di luar dengan sangat matang, jadilah manusia yang baik, dia bilang gitu. Berdasarkan pengalaman Romo jadi staf seminari, masuk berapa, ditabiskan berapa? Bisa kasih gambaran nggak ke umat di luar? Sebenarnya pertanyaan itu sering ditanya tapi susah ya dijawab.
Saya selalu tidak menjawab seperti itu, tapi saya berharap. Misalnya 15 masuk, yang jadi 20. Nah, itu. Ini di luar akal sehat ini. Jadi selalu ada harapan Romo Yus. Karena nggak bisa dikalkulasi angkatan ini masuk 9, kemudian yang jadi berapa, itu sangat tidak mudah. Walaupun dulu saya ingat, kalau nggak salah sempat ada tulisannya Romo Dros. Belian kemudian dilihat, oh tapi saya selalu ini kuis bukan sih? Bukan. Oh, Kalau taat sama uskup gampang nggak Romo? Sejauh ini karena saya dididik juga oleh bapak ibu saya yang sederhana, yang memang mereka berdua tidak banyak menuntut, sehingga Kalau hidup miskin nggak susah ya Romo ya? hidup miskin memang sudah biasa miskin ya. Jadi sudah terlatih. Oke. Tetapi untuk usia-usia saya seperti ini ya, kadang ada orang, Romo tipenya Romo gimana sih? Kalau saya itu tipenya cabi. Waduh, cabi. Cabi. Ya, maka saya kalau ngelihat Romo Yus tuh gimana gitu ya. Maksudnya suka cowok cabi. Gitu Romo. Romo punya pesan-pesan apa buat anak-anak muda di luar sana? Ya, suatu ketika saya itu sebenarnya nggak berkelakar karena ada salah satu pasangan muda yang lagi pacaran. Lalu ceweknya tuh saya tanya, kapan kamu mau nikah? Dia bilang, noh tanya aja tuh dia Romo. Hah? Ngapain? Tahu tuh gantungin gua mulu. Tawarin tuh formulir biar masuk seminari Romo, dia bilang gitu. Terus saya dekan, bro, lu gantungin anak orang ngapain sih? Udah masuk seminari aja, enak aja Romo, gua masih normal katanya. Udah, emang gua nggak normal, dia bilang. Jadi bagi teman-teman yang sedang dalam persimpangan, kalau bahasanya Paus Fransiskus bukan omong sok suci ya, selirih apapun ada suara Tuhan, tanggapi. Kalau seandainya nggak jadi imam, jadilah pribadi yang baik. Kalau seandainya mau jadi imam, agak ragu-ragu sedikit, masuk seminari. Contohnya Ivo. Di luar galau, masuk galau juga. Gak apa-apa, pokoknya fight dalam hidup. Dan nanti pada titik ketika bisa ngambil keputusan, ini jalan saya, dah lempeng terus gitu Romo Yus. Terima kasih Romo Romanus. Terima kasih. Romo Romanus ini ada